Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi atau education as investment telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Konsep tentang investasi sumber daya manusia atau human capital investment yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi atau economic growth, yang sebenarnya mulai dipikirkan sejak zaman Adam Smith pada tahun 1776, Heinrich von Thunen, dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul Investment in Human Capital di hadapan The American Economic Association merupakan peletakan dasar teori human capital modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Schultz dan Denison kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan terhadap manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong keterikatan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan interest selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bauman mengenalkan suatu konsep revolusi investasi manusia di dalam pemikiran ekonomis. Para peneliti lainnya seperti Denison dan Becker serta yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori ini atau teori human capital. Perkembangan tersebut telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, para peneliti dan para modern pakar lainnya, serta para pelaksana dan pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan SDM. Di negara-negara maju, selain aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia atau human capital investment dan menjadi leading sektor atau salah satu sektor utama oleh karena perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan sektor pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makro lainnya. Pada tahun 1970-an, penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mandek karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan, di antaranya Gary Becker, mengatakan bahwa teori human capital ini lebih menekankan dimensi material manusia, sehingga kurang memperhatikan manusia
dari dimensi sosio-budaya. Kritik ini justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan ini tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis, tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting daripada sekedar investasi ekonomi, karena pendidikan yang harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri atau human dignity. Urgensi dari ekonomi pendidikan itu sendiri yaitu saat ini banyak sekali orang tua itu berinvestasi terhadap anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya ini ketika lulus menjadi pengangguran, sehingga rate of return-nya itu atau tingkat pengembaliannya itu tidak ada, sehingga menjadi rugi. Oleh karena itu, para orang tua ini haruslah atau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi dengan lulusan-lulusan yang sudah bisa kerja atau mayoritas menghasilkan ekonomi tinggi. Kemudian manfaat ekonomi pendidikan yaitu bisa melakukan analisis terkait seberapa bermanfaatnya pendidikan atau dana pendidikan, melakukan analisis melalui cost of benefit, rate of return analysis. Kita bisa menghitung sendiri tingkat pengembalian kita terhadap investasi yang dilakukan oleh orang tua kita, sehingga kita bisa menghitung berapa penghasilan yang dikorbankan ketika kita sekolah. Keuntungan itu ketika seorang anak itu sudah lulus di pendidikan tinggi, maka kesempatan untuk bekerja, jenis pekerjaan, serta gaji itu cukup tinggi atau dibilang sangat tinggi dibandingkan lulusan SMA atau SMK, karena para penyedia pekerjaan itu melihat dari pendidikan tinggi, sehingga gajinya itu sangat tinggi. Untuk itulah para orang tua berinvestasi kepada anaknya dari SD hingga lulus perguruan tinggi dengan harapan suatu saat nanti anaknya itu mampu untuk menjadi orang-orang yang berekonomi menengah ke atas dengan pengorbanan orang tua tadi. Biaya pendidikan menjadi salah satu masukan instrumental atau instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, biaya pendidikan yang memiliki peran yang penting. Biaya atau cost dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Konsep biaya dalam bidang pendidikan akan terkait dengan organisasi pelayanan pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter,
dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang lulusan. Atau biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah atau enrollment dalam kurun waktu tertentu. Secara sederhana, biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah dengan jumlah siswa yang aktif pada tahun tertentu. Sedangkan total cost adalah akumulasi dari semua biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, baik itu biaya langsung seperti biaya operasional, biaya guru, biaya sarana prasarana, dan biaya yang tidak langsung seperti daya depresiasi gedung dan biaya-biaya yang tidak terduga. Semua itu merupakan variabel dari total biaya pendidikan. Kemudian itu dijumlahkan antara biaya langsung dan tidak langsung sehingga didapatkanlah total cost atau total biaya pendidikan. Sekolah dianggap superior jika permintaan terhadap masyarakat itu sangat tinggi, karena lulusan dari sekolah tersebut langsung mendapatkan kerja, langsung mempunyai penghasilan yang cukup besar, sehingga masyarakat berbondong-bondong menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian sekolah dianggap inferior jika permintaan masyarakat itu cukup rendah atau menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, karena masyarakat menganggap bahwa sekolah tersebut tidak mampu atau sedikit menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu atau menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Dianggap. Kemudian yang ketiga, normal. Normal ini itu ketika berimbang, artinya 50-50. Permintaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin anaknya mendapatkan yang layak, pekerjaan yang layak. Kemudian sekolah mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga orang tua mau untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Di satu SMK, sebutlah SMK 1 Petambagu, itu ketika membuka pendaftaran, jumlah pendaftar itu melebihi kuota, ya artinya menjadi sekolah favorit. Ini bisa dianggap superior karena masyarakat menganggap bahwa SMK 1 Petambagu menghasilkan lulusan yang bisa langsung bekerja, menghasilkan nilai ekonomi bagi dirinya maupun keluarganya, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di SMK 1 Petambagu. Kemudian di SMA 3 Petambagu dianggap inferior dikarenakan masyarakat itu kurang merasakan dampak dari menyekolahkan anaknya di SMA 3 Petambagu, atau tingkat pengembalian dari investasi orang tua itu cukup rendah terhadap anaknya, sehingga pendaftar tersebut di SMK 3 cukup rendah dikarenakan orang tua
menganggap SMA 3 ini kurang memikat atau dalam lulusannya itu tidak menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarganya, sehingga tingkat pendapatannya atau ekonomi keluarga masih di bawah kelas menengah ke bawah. Kemudian normal itu ketika jumlah yang dibutuhkan masyarakat itu mampu dipenuhi oleh sekolah. Contoh, ketika membuka pendaftaran itu terpenuhi kuotanya, dan lulusan sekolah tersebut bisa untuk mengangkat derajat keluarganya, sehingga ekonomi keluarga tersebut masih bisa dibilang di kelas menengah, baik menengah ke atas maupun menuju ke atas maupun menuju ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan 5 istilah dari berbagai pilihan di atas. Yang pertama yaitu direct cost atau biaya langsung. Diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh, biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik. Selanjutnya, berikut jenis-jenis biaya langsung. Mungkin salah satunya yaitu biaya rutin. Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembiayaan guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Kemudian istilah yang kedua yaitu foregone atau foregone earning. Foregone earning merupakan potensi penghasilan yang tidak jadi diterima oleh siswa, karena siswa harus mengikuti proses pembelajaran di sekolah dan karenanya tidak bekerja dan memperoleh penghasilan. Mestinya foregone earning berlaku untuk siswa SLTA atau SMA, karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan wajib belajar sampai jenjang SMP atau SLTP. Akan tetapi kenyataannya terdapat anak usia SD dan SMP yang juga bekerja mencari nafkah. Kemudian istilah yang ketiga yaitu angka partisipasi kasar atau APK. APK adalah suatu nilai untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam menempuh suatu tingkat pendidikan tertentu. Kemudian istilah yang keempat yaitu nilai balik pendidikan atau return of return. Adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh seseorang setelah lulus dan masuk dalam dunia kerja. Kemudian yang terakhir yaitu cash benefit cost. Kemudian istilah yang kelima yang ingin saya jelaskan yaitu cost benefit, yaitu rasio antara
keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan biasanya diukur dengan penghasilan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan untuk income provisioning, yaitu potensi pendapatan bagi seseorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Tidak, ada 4 isu yang telah berkembang kaitannya dengan pendidikan tinggi, yaitu pendidikan tinggi mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi tinggi untuk menjadi seseorang yang berkualitas amat tinggi. Yang kedua, pendidikan tinggi mempersiapkan profesional dalam berbagai bidang keilmuan untuk kepentingan pembangunan nasional. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi adalah tonggak perkembangan peradaban manusia. Dan yang terakhir, UNESCO mempromosikan pendidikan tinggi untuk semua. Penyelenggaraan pendidikan tinggi memang memerlukan biaya besar yang tidak mungkin bila hanya mengandalkan sumber daya atau sumber dana pemerintah semata. Selama ini yang menikmati layanan pendidikan tinggi adalah kelompok masyarakat yang ke dalam strata sosial tergolong kelas menengah ke atas. Ada argumen rasional dan alasan logis yang mendukung langkah universitas menaikkan biaya pangkal atau PSPP. Bagi mahasiswa yang berasal dari lapisan kelas menengah tersebut, penggunaan dana publik yang bersumber dari pajak untuk membiayai universitas justru bertentangan dengan prinsip keadilan. Dengan kata lain, investasi dana publik untuk pengembangan perguruan tinggi harus menghitung besaran nilai ekonomi dan tingkat kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat luas. Jadi, ada rasionalitas ekonomi di balik perbandingan atau di balik kenaikan biaya pendidikan itu, yang secara teknis dilakukan dengan membuat analisis perbandingan antara public economic benefits dan private economic benefits. Dalam teori ekonomi, terminologi public economic benefit diartikan sebagai keuntungan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Setelah seseorang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggi, kemudian James Meritorious dalam Who Benefits from Higher Education membuat 5 kategori public economic benefits. Yang pertama, peningkatan pendapatan pajak. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Tesis umum yang berlaku adalah semakin tinggi level pendidikan yang dicapai, kian luas pula pengetahuan dan keterampilan teknis yang didapat. Yang ketiga, peningkatan konsumsi. Berbagai studi menunjukkan peningkatan konsumsi itu paralel dengan level pendidikan. Keempat, peningkatan adaptabilitas tenaga kerja. Persaingan ekonomi yang sangat ketat pada level global menuntut tenaga kerja bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Kemudian yang kelima yaitu penurunan ketergantungan pada bantuan finansial pemerintah. Para lulusan perguruan tinggi cenderung kurang memerlukan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah, sebab secara ekonomis mereka sudah berkecukupan dan mampu memenuhi sendiri berbagai kebutuhan dasar tersebut. Secara terminologi, private economic benefit diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang memberi manfaat bagi individu bersangkutan setelah ia berhasil menamatkan jenjang pendidikan tinggi. Ada 5 kategori private economic benefits. Yang pertama, peningkatan gaji dan penghasilan.
para lulusan perguruan tinggi yang berbekal pengetahuan dan keterampilan dipastikan bisa memperoleh gaji dan penghasilan yang tinggi pula menurut keahlian yang dimiliki. Yang kedua, pilihan kerja yang luas. Yang ketiga, tabungan atau savings relatif besar dengan pekerjaan yang baik serta gaji yang berpenghasilan besar. Sangat logis bila para sarjana mempunyai tabungan yang besar pula. Yang keempat, jenis pekerjaan dan tempat bekerja yang baik. Bagi lulusan perguruan tinggi, relatif mudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan tempat bekerja yang komfortabel. Kelima, mobilitas individual. Para lulusan perguruan tinggi lebih mampu bertukar jenis pekerjaan dengan bekal keahlian yang memadai dan kompetensi yang mumpuni. Para sarjana lebih mudah memperoleh pekerjaan baru atau berpindah profesi. Bahkan untuk bidang yang lazim digunakan untuk mengukur keuntungan ekonomi. Pendidikan tinggi. Parameter kualitatif itu bisa dikonversi secara kuantitatif dengan menggunakan metode cost benefit analysis. Metode analisis ini melihat perbedaan antara private dan social private return of lulusan perguruan tinggi, sehingga bisa diketahui seberapa besar tingkat kemanfaatan ekonomi pendidikan tinggi baik bagi individu maupun masyarakat. Metode analisis ini bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk berinvestasi di level pendidikan tinggi. Studi mutakhir yang dilakukan oleh dua ahli ekonomi konsultan Bank Dunia, Psakopoulos dan Petrinos, lakukan untuk menggenjot nilai pendidikan tinggi, yaitu ada beberapa cara, yaitu meningkatkan pelayanan. Karena pelayanan ini merupakan salah satu indikator bahwa perguruan tinggi itu berkualitas atau tidak, sehingga para mahasiswa itu tertarik untuk mendaftar di perguruan tinggi tersebut. Kemudian memperbaiki akreditas. Sesungguhnya akreditas ini merupakan salah satu standar atau penilaian bagi para calon-calon mahasiswa atau mahasiswanya, sehingga mereka mau untuk studi di perguruan tinggi tersebut. Kemudian sarana dan prasarana menjadi penting bagi calon mahasiswa atau mahasiswa, karena sarana dan prasarana yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian dengan memperhatikan semua faktor-faktor tersebut, maka insya Allah akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Itu kebijakan dari Menteri Pendidikan, yaitu Mas Menteri atau Pak Nadiem, yaitu Merdeka Belajar, di mana salah satu program dari Merdeka Belajar yaitu mahasiswa dapat mengambil 2 semester di luar kampus. Adapun pilihan dari 2 semester itu salah satunya yaitu berwirausaha. Nah, hubungannya yaitu para mahasiswa itu
harus keluar dari zona nyamannya. Contoh, mahasiswa itu saat ini berada di dalam kolam yang cukup kecil, sehingga dia itu merasa berada di zona nyaman, sehingga tidak mau keluar dari zona itu. Apa yang terjadi jika mahasiswa itu diturunkan ke laut yang begitu luas, yang penuh dengan gelombang? Apa yang terjadi? Mungkin tenggelam karena tidak mempunyai persiapan yang cukup matang. Salah satunya berwirausaha. Salah satu pilihan mahasiswa saat ini yaitu PNS. Mengapa PNS menjadi salah satu pilihannya atau prioritas mahasiswa saat ini dibandingkan berwirausaha? Karena mungkin ada beberapa alasan seperti tuntutan orang tua, kenyamanan hidup, dan zona nyaman. Sesungguhnya berwirausaha itu lebih baik karena mahasiswa itu dipaksa untuk berpikir kreatif, menciptakan peluang, sehingga mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Dan itulah salah satu kegunaan dari atau fungsi dari kebijakan Merdeka Belajar, sehingga mahasiswa itu diharapkan mampu menerapkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan dari Mas Menteri. Konsep dari manajemen pemasaran pendidikan yaitu memperkenalkan, memperlihatkan, ataupun mempromosikan sekolahnya, sehingga para calon siswa itu tahu seperti apa sekolah tersebut dan kelebihan sekolah tersebut, sehingga dibungkus sedemikian atau semenarik mungkin, dibalut dengan berbagai bentuk ukuran dan unik. Salah satu hal yang paling mencolok dari pemasaran itu adalah keunikan tersendiri dari pemasaran atau dari sekolah tersebut, sehingga siswa itu berbondong-bondong untuk sekolah di sekolah tersebut. Saat ini lembaga pendidikan bersaing untuk mempromosikan sekolahnya. Adapun dari beberapa cara promosi yaitu dari datang langsung ke sekolahnya melalui sosialisasi langsung dengan membagikan brosur-brosur, pamflet sekolah, kemudian melalui website sekolah, melalui media sosial, sehingga semua orang bisa mempromosikannya. Adapun tantangannya yaitu saat ini makin banyak sekolah yang melakukan promosi, sehingga sekolah itu harus dituntut untuk membungkus sedemikian rupa sehingga menjadi unik dan langka atau baik untuk dilihat oleh siswa-siswa tersebut.